Puji Tuhan, saudara, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita dengarkan ibadah renungan malam secara online, kita sama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam ini Tuhan masih kumpulkan kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Ini merupakan khotbah Yesus di atas bukit dan ini sangat terkenal sekali ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Dikatakan diberkatilah atau berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, ketika kita hidup dalam dunia ini, kita punya tanggung jawab sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus membawa damai kepada siapa saja ya. Bukan saja kepada komunitas kita, tapi kepada orang yang ada di sekitar kita, di mana kita bergaul, di mana kita bersosialisasi. Firman Tuhan katakan kita harus menjadi orang yang membawa damai. Bukan orang yang selalu membawa kerecokan atau menjadi biang kerok dalam segala komunitas. Jadi kalau misalnya sebuah komunitas itu tentram, aman, tapi ketika kita hadir, maka komunitas itu akan menjadi kacau balau. Jangan sampai hal itu menjadi bagian buat kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus menjadi pembawa damai ketika kita bersosialisasi, ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, maka firman Tuhan katakan kita harus menjadi orang yang selalu membawa damai, sukacita, sejahtera. Kehadiran kita itu menjadi penyejuk, ya. Kehadiran kita itu menjadi pembawa sukacita yang dinanti-nantikan orang, yang dirindukan orang. Karena apa? Karena ketika kita hadir, kita itu membawa kesejukan di sekitar kita. Kita membawa damai, ya. Jadi kita sangat diberkati, orang lain sangat diberkati ketika kita hadir dalam sebuah komunitas. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang membawa damai ini, mereka akan disebut sebagai apa, saudara? Anak-anak Allah. Luar biasa saudara, penghargaan kepada setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa damai dalam segala situasi, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam bersosialisasi. Kita selalu hadir untuk membawa damai, maka kita akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Luar biasa penghargaan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai. Kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita lihat coba di dalam suratan Roma, itu luar biasa sekali penghargaan kepada setiap orang yang punya predikat sebagai anak-anak Allah, karena kita selalu membawa damai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang selalu membawa damai, apa di sini dikatakan? Kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah.
Ya, bayangkan saudara, kalau kita punya ahli waris kekayaan dari orang tua saja kita sudah bangga sekali. Kita merasa kayaknya sudah sangat terjamin hidup kita ketika kita punya orang tua yang punya ahli warisan banyak, ya. Tetapi sangat berbahagia lagi apabila kalau kita punya predikat anak Allah, maka otomatis adalah kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya. Bahkan di sini berhak menerima janji-janji Allah. Wah, luar biasa. Bukan saja kita menerima ahli waris kerajaan Allah, tapi kita juga berhak menerima janji-janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah di dalam Alkitab. Ya. Bahwa janji Allah kita akan diberkati, bahwa janji Allah Dia akan menyertai kita sampai kesudahan, janji Allah anak cucu kita akan diberkati. Ada banyak sekali janji-janji Allah yang luar biasa, membuat kita tenang, membuat kita aman. Dan bukan itu saja, kalau kita mau menjadi ahli waris, kita juga berhak menerima janji Allah, dan juga kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, bukan saja kita mau menerima ahli warisan dari Allah, yaitu kerajaan Allah, dan menerima janji-janji Allah, kita pun harus siap menderita. Nah, ini yang sulit. Ada banyak anak Tuhan yang hanya pengen diberkati tapi tidak mau menderita bersama dengan Kristus. Itu tidak fair. Kita berhak menerima janji-janji Allah, tapi kita juga harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, supaya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, kalau kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang harus membawa damai dalam situasi apapun juga, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam kuliah kita, mungkin dalam kantor kita, dalam lingkungan kita, kita pembawa damai, maka kita adalah anak-anak Allah yang siap untuk mendapatkan ahli waris kerajaan Allah dan siap untuk menerima janji-janji Allah. Maka kita juga harus siap untuk menderita bersama dengan Yesus. Ya, kalau kita sudah siap, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang yang selalu membawa damai. Ya, tidak menjadi orang yang membuat keonaran, biang kerok kata orang lain, ya. Jadi ribut semua kehadiran kita, tidak. Tapi kehadiran kita membawa kesejukan, kehadiran kita membawa kesegaran, kehadiran kita membawa damai, maka kita layak untuk disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, maka kita akan memiliki ahli waris kerajaan Allah dan siap menerima janji-janji Allah dalam kemuliaannya selalu bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita sama-sama berdoa saudara, ya. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang membawa damai sehingga kami disebut anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk selalu senantiasa hidup dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Kami percaya Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk memulihkan semuanya menjadi normal kembali, sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Berkati juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, lawat mereka saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan senantiasa beri kekuatan yang baru kepada mereka. Dan kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menolong dan membela kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya.
Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.